Siswa kita bakal belajar cara jadi diri sendiri sepenuhnya. Lepas dari ketakutan akan apa yang orang lain pikirkan. Jadi versi otentik kita tanpa ragu atau tekanan. Dan akhirnya, berhenti merasa terhambat dalam mengekspresikan diri. Pertama-tama, saat kamu merasa susah jadi diri sendiri dan mengungkapkan diri, biasanya itu karena kamu merasa terjebak dalam sesuatu yang bikin gak nyaman. Nah, ini penting banget karena kita perlu perhatiin emosi yang terkait dengan pikiran itu. Misalnya, ketika kamu mau bilang atau ungkapin sesuatu, tapi malah nggak bisa, biasanya ada emosi tertentu yang bikin kayak ada sesuatu yang nyangkut. Dan ini biasanya terasa banget secara fisik. Contohnya, buat aku punya kecemasan sosial parah banget. Rasanya kayak ada yang nyesek di tenggorokan sama di dada gitu. Jadi kayaknya nggak bakal bisa ngomong apa yang aku pengen. Malah mulai mikir berlebihan. Nah, perasaan itu penting banget buat aku. Lihat, pas kamu mulai ngerasain kayak gitu, biasanya kamu jadi kayak stuck gitu. Jadi nggak bisa mikir rasional. Tiba-tiba segala sesuatu di sekitarmu kayak jadi ancaman dan seringnya kamu kayak mau lari aja atau ngadepin. Dan kamu takut banget gimana orang bakal nilainya. Dan ini nggak cuma soal tatap muka tapi juga bisa lewat sosmed, pesan suara, atau komunikasi lainnya. So, Adi, kamu punya sesuatu yang pengen kamu ungkapin, tapi rasanya kayak terhambat gitu. Nggak bisa keluar dan terhubung. Kamu kayak jerat diri sendiri sebenarnya. Nah, yang benarnya terjadi pas kamu coba mikirin cara keluar dari situasi itu kesalahan gede. Soalnya, saat kamu mulai mikirin cara keluar dari masalah perasaan, kamu malah makin terjerat. Sekarang pikiranmu jadi ribet, mulai overanalisis segala sesuatu, mikirin gimana orang lain ngeratin kamu. Biasanya kita bakal ngerasa kayak bisa atur pikiran mereka. Padahal pikiran kita sendiri aja susah dikendalikan kan. Kita sulit banget buat mikirin apa yang kita pengen pikirin. Banyak hal ngaco yang lari-lari di kepala kita dan kita nggak bisa atur itu. Nah, sekarang kamu bilang mau atur apa yang orang lain pikirin tentang kamu dan berusaha mati-matian buat bikin mereka ngerasa benar tentang kamu. Itu yang bikin kamu lumpuh dan kamu nggak bisa ngelakuin itu. Sekarang mungkin kamu bisa ngaruhin mereka sejauh ini. Bisa kelihatan asli, percaya diri, bisa ngasih nilai positif. Tapi pada akhirnya ada orang yang mungkin aja lagi bad mood dan putusin nggak suka sama kamu. Nggak peduli apa yang kamu lakuin. Kamu bisa kasih energi positif sebanyak-banyaknya. Tapi ada aja yang nggak suka. Dan itu oke, nggak masalah. Kalau kamu bisa baik sama yang nggak suka sama kamu, itu kesempatan buat kamu buat ekspresi diri bener-bener. Karena biasanya ketakutan nggak bisa ekspresi diri tuh nyambung banget sama usaha buat bikin orang ngeliatin kamu dengan baik. Takut mereka nggak ngeliatin kamu dengan benar. Dan hasilnya, pas kamu coba manipulasi, cara mereka lihat kamu malah bikin kamu lumpuh. Dan kamu mulai kehilangan kemampuan buat ngaruhin mereka. Kamu jadi menarik diri, merasa takut, masuk ke dalam batasan, nggak lagi merasa bebas dan berlimpah, malah jadi khawatir. Kamu udah tahu bakal kejadian apa selanjutnya. Gimana kalau orang lain nggak suka sama kamu? Dan itu ngarah ke hal lain. Ini sering banget kejadian sama orang-orang level atas, kayak pengusaha yang aku temuin dari seluruh dunia. Aku udah sering lihat ini, mulai dari orang yang baru aja mulai karir mereka, sampai CEO, kelas atas yang ngurus bisnis miliaran dolar. Tiba-tiba aja mereka kejerat dan terperangkap di pikiran mereka. Mikirin segala sesuatu kayak, gimana kalau asistenku mikirin ini? Gimana kalau CEO mikirin gitu? Gimana kalau ini gitu? Dan aku bingung, padahal mereka tuh bos, udah sukses, udah di puncak karir mereka, tapi masih berjuang kayak gini. Jadi, pokoknya jangan terlalu keras sama diri sendiri. Nggak masalah kalau nggak bisa ekspresi diri sepenuhnya setiap waktu. Bagus aja kalau lagi usaha untuk perbaiki itu. Jadi, kasihlah sedikit tepukan di pundak buat diri sendiri. Itu penting banget.
sedikit cinta diri bisa bawa manfaat besar. Nah, gimana kalau kamu bisa bertindak tanpa ada penilaian, tanpa takut penilaian orang lain? Gimana kamu bakal berubah? Jujur sama diri sendiri, masih mau bikin semua orang suka sama kamu kalau nggak ada yang ngejudge. Kalau kamu bisa ngelakuin apa aja yang kamu mau tanpa takut, mungkin kamu bakal bilang beberapa hal yang sebelumnya nggak berani kamu bilang, mungkin sama orang-orang deket kamu. Aku mengerti, dan itu penting, karena kalau kamu nggak bisa ekspresi diri, kamu sakitin diri sendiri dan juga orang lain. Itulah alasan utamanya. Kebanyakan orang nggak sadar kalau nyimpen perasaan itu nggak etis, karena sebenarnya kamu nggak langsung bohong, nggak ngubah fakta, atau ngilangin kenyataan, tapi kamu nyimpen informasi, nyimpen gimana kamu beneran ngerasa. Dan menurutku itu udah cukup jelek. Jadi bayangin deh, semakin kamu nyimpen, semakin kamu pura-pura, semakin kamu nggak ekspresi diri, kamu nggak memberi kebaikan buat siapapun, karena kamu nggak jadi diri yang sebenarnya. Dan orang bakal ngeliatin kamu berdasarkan cara kamu bertindak. Kalau kamu bertindak dengan takut penilaian, itu bakal ngebuat realitas kamu terus kayak gitu, menguasainya, dan bikin kamu nggak bisa bahagia, puas, atau ngejar apa yang kamu pengen atau yang kamu suka. Nikmatin hari kamu, jangan biarin diri kamu kejerat, terperangkap sama kekacauan pikiran. Jadi, tolong, buat keputusan, buat bertindak kayak nggak ada penilaian. Gimana kamu bakal bertindak kalau nggak ada yang ngejudge? Ya lakuin itu, jangan ditunda. Nggak bakal ada waktu yang sempurna buat mulai, dimanapun kamu berada sekarang. Apapun yang terjadi di dunia, atau apapun yang kamu pengen bilang sama seseorang, yang penting, katakanlah, lakukanlah. Itulah alasannya. Apa yang paling buruk bisa terjadi? Mungkin kita dapat beberapa respons negatif, atau ada orang yang terluka, marah, atau ngusir kita dari hidup mereka. Tapi apa yang paling buruk bisa terjadi? Apakah kita masih akan bangun besok? Masih akan hidup? Mungkin kita tahu semuanya bakal baik-baik aja. Mungkin kita bakal nemu orang baru. Kalau orang itu ninggalin hidup kamu, dan kamu bisa diterima apa adanya, mungkin kamu bakal melepas topengmu, berhenti pura-pura jadi orang lain, dan tiba-tiba rasanya kayak beban berat itu angkat. Tiba-tiba ada lagi sedikit energi, kamu lihat kilau di matamu balik, kamu semangat lagi buat hidup, menikmati dirimu lagi. Kamu nggak lagi kayak, harus pura-pura jadi orang lain, tiba-tiba jadi kayak, santai aja, bisa jadi diri sendiri, nggak perlu pura-pura lagi. Rasanya keren banget, hebat banget, bisa bener-bener jadi diri sendiri, nggak sembunyi atau pura-pura lagi. Coba bayangin rasanya. Nah, lihat risikonya, lihat potensinya. Risikonya relatif rendah, tapi potensi keuntungannya tinggi banget. Jadi, semakin kamu ekspresi diri, semakin kamu naik kurva pertumbuhan kayak gini. Semakin kamu jadi diri sendiri, semakin ekspresif, semakin bagus. Itu berkelanjutan, terus lanjut, nggak pernah berhenti. Aku udah ngalamin ini. Dulu aku punya kecemasan sosial parah. Aku nahan, hati-hati, setiap kata yang keluar dari mulutku. Aku harus mikirin 400 kali sebelum ngomong. Tapi kemudian aku mulai ngomong apa yang aku rasain, jujur, terbuka. Ya pasti, beberapa orang pergi, beberapa orang marah. Tapi itu layak. Aku seneng bisa bikin beberapa orang marah. Itu pertukaran bagus buat jadi diriku yang autentik. Kalau bikin seseorang marah itu sepadan dengan harganya. Karena keuntungannya begitu besar. Mungkin nggak langsung kamu bakal mikir, oh itu nggak sepadan, soalnya orang ini marah, yang lainnya juga. Tapi jangan lihat cuman apa yang terjadi besok, lihat apa yang terjadi 3 tahun ke depan dalam hidupmu. Itu yang perlu dipikirin, bukan cuma tentang sekarang. Biasanya yang bakal terjadi sekarang juga bakal lebih baik. Jadi kayak menang-menang kalau kamu mikirin sekarang. Apa yang harus kamu lakukan sekarang? Itu menciptakan kesempatan buat ngeluarin ekspresi diri. Banyak orang nunggu loh, itulah masalahnya, nunggu kesempatan, momen yang tepat, nunggu sesuatu muncul. Sekarang,
Kamu punya kesempatan. Sekarang kamu bisa lakuin. Itu bagian dari rantai, karena kamu jerat dirimu sendiri dengan ngomong, suatu hari nanti pas ini kejadian baru aku bisa. Sekarang kamu bisa tahu, sekarang kamu bisa lakuin. Telepon seseorang yang udah lama nggak kamu bicarain. Bilangin ke mereka gimana perasaanmu. Jadi dirimu sendiri, jujur. Tanya kabarnya, terus langsung lakuin. Seseorang dalam keluargamu, seseorang yang pengen kamu sampaikan sesuatu dari dulu, lakuin hari ini, jangan ditunda. Ciptain kesempatan, ambil telepon. Kamu bisa, loh. So, kamu bisa hubungin mereka langsung. Kalau mereka deket, bagus. Tapi jangan pakai jarak atau situasi dunia sebagai alasan. Lakuin aja dengan cara yang aman dan cerdas. Jangan ngadepin bahaya langsung. Jangan lawan orang di jalanan. Ada ketakutan yang rasional dan irasional. Kamu harus paham bedanya. Kalau rasional, ya lewatin, nggak usah dihadepin. Tapi kalau irasional, lakuin, cepat, singkat. Ini yang perlu diingat. Kalau ngerasa terjebak, sadarilah perasaan itu. Peluklah perasaan itu, jangan coba hilangin. Nggak masalah kalau masih ada, kamu masih bisa ekspresi diri. Meskipun perasaan itu ada. Nanti bakal hilang sendiri. Ini bukan sekali hilangin baru bisa ekspresi diri. Kamu bisa ekspresi diri selama proses itu. Mencoba mikir keluar. Itu jebakan gede, jangan lakuin. Kamu bakal gagal dan tetap terjebak. Jadi, tolong jangan lakuin itu pada dirimu sendiri. Terus kamu harus bertindak tanpa penilaian. Jadilah autentik, jadilah dirimu sendiri. Tapi pikirin cara yang baik buat ngomong. Tanpa coba manipulasi mereka biar lihat kamu dengan benar. Lebih ke komunikasi yang efektif. Niatnya beda loh. Niat itu penting banget. 2 orang bisa lakuin hal yang sama, tapi satu lakuin karena keserakahan. Yang satunya lagi buat inspirasi, kehormatan, dan keberanian. Niat yang beda, hasilnya beda banget meskipun tindakannya sama. Jadi, pastikan niatmu tepat. Itu kunci banget. Terakhir, ciptakan kesempatan. Jangan nunggu, jangan ragu. Langsung aja selesain sekarang. Ciptain kesempatan buat nyambung sama orang, biar bisa ekspresi diri, tanpa alasan bodoh, tanpa alasan ngapa nggak bisa. Hanya alasan kenapa harus dan lakuin. Itu penting banget. Kalau kamu suka konten ini, sampai jumpa di video berikutnya.